Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Ahmad Amrullah, mahasiswa semester 6 dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Ramlimka. Pada saat ini saya mengambil mata kuliah magang pengembangan perangkat pembelajaran atau disingkat MPP yang dibimbing langsung oleh Miss Meta Kumala SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP yang berfokus pada standar pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelolaan. Oke, apa standar nasional pendidikan? Yaitu terdiri dari standar isi, proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, standar pembiayaan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana. Selanjutnya, standar pendidikan dan tenaga pendidikan terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama definisi. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, perjabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan yang harus dipenuhi oleh setiap tenaga pendidik. Kedua, tujuan pendidik dan tenaga pendidikan menjamin tersedia pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional, kompeten, dan berkualitas untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Ketiga, kompeten utama mencakup standar untuk guru dan pendidik, kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium dengan kualifikasi dan kompetensi yang spesifik. Selanjutnya, kualifikasi akademik pendidik terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, jenjang pendidikan minimal. Guru harus memiliki kualifikasi minimal diploma 4 atau D4 atau sarjana S1, yang semua jenjang pendidikannya adalah TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MK. Kedua, kesesuaian bidang. Kualitas akademik harus sesuai dengan bidang pendidikan yang ditempuh. Misalnya, guru bahasa Inggris harus memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Ketiga, sertifikasi profesi. Selain kualifikasi pendidik akademik, guru harus memiliki sertifikasi profesi guru yang diperoleh melalui program sertifikasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi. Keempat, pengembangan berkelanjutan. Guru dituntut untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya melalui pendidikan lanjutan seperti S2 dan S3 dan pelatihan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, kompetensi pendidik terbagi menjadi 4. 1. Kompetensi sosial, kemampuan berkomunikasi efektif dengan siswa, sesama pendidik dan masyarakat. Kedua, kompetensi profesional, penguasaan materi pembelajaran sesuai luas dan mendalam. Kompetensi kepribadian, kepribadian yang mantap, berakhlak mulia dan menjadi teladan. Keempat, kompetensi pedagogik, pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik. Selanjutnya, standar khusus guru bahasa Inggris terbagi menjadi 3 macam, yaitu kualifikasi akademik. Guru bahasa Inggris harus memiliki latar belakang pendidikan sarjana S1, pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris dengan tambahan akta 4. Kualifikasi ini menjamin penguasaan konten bahasa Inggris dan pedagogi pengajaran bahasa. Kedua, sertifikasi bahasa. Memiliki sertifikasi kemampuan bahasa Inggris yang diakui secara internasional dengan skor minimal setara TOEFL 550 atau IELTS 6,0. Ketiga, kompetensi metodologis. Menguasai berbagai pendekatan dan metode pengajaran bahasa Inggris kontemporer seperti communicative linguistic teaching, text-based learning, dan content and language integrated learning. Selanjutnya, standar pengelolaan pendidikan terbagi menjadi 5 macam, yaitu perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, sistem informasi manajemen, pengawasan dan evaluasi. Keempat, dan yang terakhir, kepemimpinan sekolah. Selanjutnya, manajemen kepegawaian dan dalam pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan SDM, rekrutmen seleksi, penempatan dan orientasi. Keempat, pengembangan karir. Selanjutnya, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan terbagi menjadi 4, yaitu analisis kebutuhan,
Pengadaan pendidikan dan tenaga kependidikan dimulai dengan analisis kebutuhan komprehensif dan mempertimbangkan rasio guru dan siswa, beban mengajar, struktur kurikulum, dan proyeksi perkembangan sekolah. Kedua, proses rekrutmen terbuka. Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui proses rekrutmen yang transparan, adil, dan terbuka untuk umum. Ketiga, seleksi berdasarkan kompetensi. Kandidat diseleksi berdasarkan kriteria kompetensi yang telah diterapkan melalui tes tertulis, pengetahuan umum dan khusus, praktik mengajar, dan wawancara mendalam. Keempat, penetapan sesuai keahlian. Pendidik dan tenaga kependidikan yang lolos seleksi ditempatkan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan institusi pendidikan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan terbagi menjadi 4 macam, yaitu penilaian kinerja guru, supervisi akademik, pendidikan dan pelatihan, dan program induksi. Selanjutnya, pengembangan profesional guru bahasa Inggris terbagi menjadi 4 macam, yaitu pelatihan metode pengajaran, yaitu program pelatihan metode pengajaran bahasa Inggris terkini seperti communicative language teaching atau project based learning, dan pelatihan ini membantu guru mengembangkan pendekatan pengajaran yang lebih efektif dan menarik bagi siswa. Kedua, program pertukaran internasional. Kesempatan bagi guru untuk mengikuti program pertukaran dengan sekolah atau lembaga pendidikan di negara berbahasa Inggris. Ketiga, sertifikat kompetensi. Program sertifikat kompetensi bahasa Inggris dan metodologi pengajaran seperti CELTA, Delta, atau TKT dari Cambridge, serta sertifikat TOEFL dan IELTS. Keempat, penelitian tindakan kelas. Pembimbingan guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas atau classroom action research guna mengidentifikasi dan mengatasi masalah pembelajaran secara sistematis. Selanjutnya, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian pendidik dan tenaga pendidikan merupakan tahap akhir di siklus kepegawaian yang dapat terjadi karena beberapa alasan. Pensiun adalah pemberhentian normal karena tenaga pendidik telah mencapai batas usia yang ditetapkan, umumnya 60 tahun bagi PNS. Pemberhentian atas permintaan sendiri terjadi ketika pendidik mengajukan pengunduran diri karena alasan pribadi atau karir. Pemberhentian karena hukuman disiplin merupakan konsekuensi dari pelanggaran kode etik atau peraturan yang berlaku, yang diputuskan melalui proses yang adil dan transparan. Sementara itu, rasionalisasi atau restrukturisasi organisasi dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja untuk alasan efisiensi atau perubahan kebutuhan institusi. Oke, selanjutnya, implementasi standar dan pengajaran bahasa Inggris terbagi menjadi 3 macam, yaitu penggunaan teknologi. Integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris meningkatkan keterlibatan siswa dan memberikan akses ke sumber belajar otentik. Kedua, pembelajaran aktif. Pendekatan komunikatif dan student center learning mendorong siswa untuk aktif menggunakan bahasa dalam konteks otentik, seperti role play, diskusi kelompok, dan proyek kolaboratif membangun kemampuan komunikasi yang efektif. Ketiga, evaluasi berbasis kinerja. Penilaian kemampuan bahasa Inggris siswa dilakukan melalui tugas otentik yang mencerminkan penggunaan bahasa dalam dunia nyata, seperti presentasi, wawancara, dan penulisan kreatif. Oke, selanjutnya tantangan dalam penerapan standar, yaitu kesenjangan kualifikasi, distribusi guru, pembiayaan, resistensi perubahan, aksesibilitas pelatihan. Oke, selanjutnya strategi peningkatan mutu pendidikan bahasa Inggris. Strategi peningkatan mutu pendidikan bahasa Inggris dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dan memastikan tersedianya guru yang berkualitas di seluruh Indonesia. Program beasiswa S2 dan memberikan kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik
mereka di bidang pembelajaran bahasa Inggris atau linguistik terapan sehingga memperkuat landasan teoritis dan praktis mereka. Kerjasama dengan lembaga internasional membuka akses ke pelatihan berkualitas dan praktik terbaik global dalam pengajaran bahasa Inggris. Sementara itu, pemanfaatan teknologi untuk pengembangan profesional jarak jauh memastikan guru di daerah terpencil tetap dapat akses kesempatan belajar. Pembentukan komunikasi belajar profesional menciptakan platform kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar guru, mendorong pertumbuhan profesional yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya evaluasi dan penjaminan mutu terbagi menjadi 4 macam. Akreditasi sekolah atau madrasah. 2. Uji kompetensi guru. 3. Penilaian kinerja tahunan. 4. Sistem informasi manajemen. Selanjutnya peran pemangku kepentingan. Ada 4, yaitu pemerintah. 70% pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, menyediakan anggaran, mengembangkan standar, dan melakukan pengawasan terhadap implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan. 15% Dewan Pendidikan, lembaga independen yang memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan terhadap peningkatan mutu pendidik, termasuk dalam pembangunan profesional guru dan tenaga kependidikan. 10% komite sekolah, organisasi mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, termasuk dalam pengawasan kinerja guru dan manajemen sekolah. 5% dunia usaha, sektor swasta dan berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk pengembangan profesional guru, penyediaan sarana prasarana, dan program magang industri. Oke, selanjutnya prospek dan arahan pengembangan terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama revisi standar, penyempurnaan standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan global. Kedua, kolaborasi antar lembaga, penguatan kerjasama antar lembaga pendidikan, lembaga pelatihan guru, universitas, dan pihak industri dalam mengembangkan program pengembangan profesional guru yang relevan dan berkualitas tinggi. 3. Peningkatan anggaran, alokasi dana yang lebih besar untuk pengembangan profesional guru termasuk beasiswa, program pertukaran internasional, dan penelitian tindakan kelas. 4. Inovasi manajemen, pengembangan model manajemen pendidikan yang lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi, big data, dan artificial intelligence untuk pengembangan keputusan berbasis bukti dalam pengelolaan SDM pendidikan. Oke, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP, khusus standar pendidikan dan tenaga pendidikan serta standar pengelolaan, memegang peranan kunci dalam memastikan kualitas pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Implementasi standar secara konsisten merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Hal ini membutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan dan pendekatan sistematis yang berkelanjutan. Rekomendasi untuk pengembangan meliputi 1. Fokus pada pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru bahasa Inggris dengan memperhatikan kebutuhan spesifik di era digital. 2. Penggunaan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data untuk memastikan implementasi standar berjalan efektif. 3. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan tinggi, dan sektor swasta dalam pengembangan pendidik. 4. Penyesuaian berkelanjutan terhadap standar untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan global. Melalui implementasi standar yang kuat dan berkelanjutan, diharapkan kualitas pendidik bahasa Inggris di Indonesia dapat terus meningkat, menghasilkan generasi yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni untuk bersaing di kancah global. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.